Sebelum masuk ke videonya, Mimin ingetin ya bahwa ini adalah review dari manhwa aslinya. Jadi jika kalian ingin mengetahui versi fullnya, kalian bisa membacanya di web legal atau beli komiknya di tempat kalian sebagai apresiasi bagi kreatornya. Apakah kiamat yang kamu bayangkan seperti ini? Dikepung oleh zombie, dirampok oleh orang, dihianati teman. Salah. Hari kiamatku penuh dengan wanita. Wanita manis dan lembut, wanita tinggi, wanita formal, wanita lolita. Apa? Kamu bertanya mana yang akan aku pilih? Maaf, hanya anak kecil yang membuat pilihan. Orang dewasa tentu saja menginginkan semuanya. Cerita diawali, terlihat menara yang begitu tinggi serta di bawah menara terlihat sekumpulan banyak zombie. Di bawah menara ada satu orang pria yang sedang duduk sembari merokok dan memegang granat tangannya. Pria ini merupakan MC kita ya guys ya. Lalu ia berkata, penelitian sampah apa ini? Kehilangan begitu banyak orang, tapi tidak ada satupun yang menyadarinya. Masih dikepung banyak zombie lagi, ucapnya. Lalu tiba-tiba terlihat zombie yang akan menyerang, tapi tindakan zombie itu diketahui oleh MC kita ini. Tanpa rasa takut dan senyum licik, ia langsung membuka pelatuk dari bom yang ia pegang. Akhir zaman sialan ini, sampai jumpa di kehidupan selanjutnya. Duar, bomnya pun meledak dengan dahsyat. Ledakan tersebut mengenai zombie-zombie tersebut beserta dengan MC kita sendiri. Tetapi tiba-tiba terjadi sesuatu yang aneh. Tower yang tinggi itu tiba-tiba mengeluarkan cahaya biru yang sampai menembus langit. Lalu terdengar suara dari sistem waktu mundur diaktifkan, memulai membawa target kembali ke waktu sebelum akhir zaman. Target punya waktu 10 menit untuk berhenti. Yang ternyata targetnya akan dikirim ke waktu sebelum akhir zaman itu adalah MC kita yang terlempar oleh bom ke atas menara yang memicu sistem aktif. Apa yang terjadi? Bisa kembali ke waktu sebelum kiamat, ucap MC kita dengan begitu kaget. Lalu scene pun berpindah di malam hari. Di suatu minimarket, terlihat orang yang berlarian keluar dari minimarket sembari berteriak, "Rampok-rampok, gawat rampok, pembunuh, cepat lapor polisi," ucap orang-orang itu. Lalu kita diperlihatkan seorang pria gendut yang sedang menodongkan pisau ke arah teteh-teteh kasir. "Kartu identitas, kartu telepon, kartu IQ, beritahu kodenya kepadaku," ucap pria gendut itu mengancam teteh-teteh kasir sembari tertawa jahat. Uangnya ada di sini semua, kamu ambil saja semua," ucap teteh-teteh kasir sembari gemetaran karena ketakutan. "Tidak disangka aku beruntung sekali, bisa sekalian merampok wanita," ucap pria gendut tersebut dengan muka sagneknya yang menjijikan mendekati teteh-teteh kasir yang ingin memaksa teteh-teteh kasir untuk bermain kuda-kudaan. Melihat pria itu mendekat, teteh-teteh kasirnya pun mundur lalu terjatuh karena ketakutan karena pria jelek gendut itu mendekati teteh-teteh kasir itu. "Apa yang ingin kamu lakukan? Jangan mendekat. Aku akan teriak jika kamu mendekat." Tetapi pria ini sudah kehilangan akal sehatnya, tidak menghiraukan ancaman teteh kasir itu karena sudah terlalu sagne. "Hehehe, teriak saja, semakin keras teriakanmu, aku semakin semangat," ucap pria itu yang akan menyentuh teteh-teteh kasir itu. Lalu teteh kasir itu teriak meminta tolong, berharap ada seseorang yang akan membantunya. Tetapi sangat disayangkan dikarenakan orang yang belanja tadi sudah kabur terbirit-birit. Jadi tak ada orang yang mendengar teriakan meminta tolong dari teteh kasir. "Hehehe, tidak ada yang bisa menolongmu." Tiba-tiba, duar, terjadi ledakan di belakang pria itu. Ledakan itu membuat pria mesum itu kaget dan langsung menoleh ke arah
ledakan tersebut. Yang dikatakan suara itu benar, aku ternyata benar. Sudah kembali ke waktu sebelum akhir zaman. Dan ternyata itu adalah MC kita yang berhasil kembali ke masa sebelum akhir zaman. Lalu terdengar sistem yang berkata, "Tit, waktu 10 menit mulai." Mendengar hanya diberi waktu 10 menit, MC kita langsung berpikir untuk memasok makanan dan obat-obatan. Lalu MC kita langsung hendak mencari gudang penyimpanan makanan dan obat-obatan untuk dirinya yang nantinya akan disimpan di cincin ruang angkasa. Namun pria mesum itu tiba-tiba menodongkan pisau ke MC kita yang mengira pistol yang dimiliki oleh MC kita itu adalah pisau palsu. Karena MC kita ini tak punya banyak waktu untuk melayani pria menjijikan seperti itu, MC kita langsung menembak pria itu yang mengupres pipi dari pria mesum itu. "Menyingkir," ucap MC kita dengan wajah datarnya. Mengetahui pistol itu bukan pistol mainan, pria mesum itu langsung berlutut ketakutan. Maaf kakak, aku sudah salah," ucap pria mesum itu. Tetapi karena MC kita tak mau mempunyai adik mesum, MC kita langsung memukul bagian kepala pria itu hingga terjatuh dan tak sadarkan diri. Lalu MC kita berjalan menuju teteh kasir. "Di mana gudangnya, cepat beritahu aku." Di sana." Karena sudah mengetahui tempat yang akan MC kita tuju, MC kita langsung pergi. Tak lupa mengucap terima kasih kepada teteh-teteh kasir karena sudah memberitahunya. Dan tak lupa juga memberi hadiah jepit rambut kepada teteh kasir itu. Namun tiba-tiba teteh kasir itu berteriak ke MC kita, "Tunggu," ucapnya. Lalu MC kita menengok. "Kuncinya," ucap wanita itu sembari melemparkan kuncinya dan berterima kasih karena sudah menolongnya tadi. "Hehehe, kamu lumayan juga. Anggap saja aku berhutang budi. Jika kamu masih hidup kelak, aku akan mengabulkan satu permintaanmu," ucap MC kita sembari OTW menjarah gudang toko. Sedangkan teteh kasir masih kebingungan mendengar perkataan yang dilontarkan oleh MC kita tadi. Lalu terlihat MC kita yang sudah sampai di gudang. Lalu terdengar suara peringatan dari sistem. Waktu tersisa 6 menit. Tanpa basa-basi, MC kita ini langsung menyedot semua dus yang berisi makanan obat-obatan ke dalam cincin penyimpanan luar angkasanya. Lalu terdengar sistem yang terus mengingatkan waktunya. Waktu tersisa 3 menit 26 detik. Waktu tersisa 1 menit 17 detik. Waktu tersisa 45 detik. Waktu tersisa 1 detik. Penyimpanan bahan cadang sudah selesai. Akhirnya, akhir zaman, aku sudah kembali, ucap MC kita. Waktu habis. Terlihat MC kita langsung diteleportasi ke waktu akhir zaman kembali. Lalu kita dibawa ke waktu setelah kiamat. Terlihat kota Loye yang dipenuhi dengan zombie. Kota yang diselimuti kegelapan dengan bulan berwarna merah darah. Terlihat seorang wanita yang sedang dikepung oleh sekelompok penjahat. Penampilan wanita ini tidak buruk. Kita bisa menikmatinya dengan baik. Setelah dimainkan beberapa hari, lalu bawa dia untuk dijual. Tukarkan dengan sedikit makanan, ucap penjahat itu. Mendengar perkataan penjahat itu yang akan melakukan sesuatu yang jahat kepadanya, sontak itu membuat wanita itu sangat ketakutan. Dengan air mata bercucuran di pipinya, sembari mengancam penjahat itu supaya tidak mendekat. Kalau mendekat, wanita itu mengancam akan berteriak. Seperti biasa, ancaman itu tidak mempan. Penjahat itu malah menyuruh wanita itu untuk teriak semakin kencang dan tak akan ada satupun yang akan menolongnya. Tiba-tiba muncul cahaya biru menghampiri mereka yang ternyata itu adalah MC kita ya guys ya. Kedengarannya sangat familiar ya, ucap MC sembari menodongkan pisau ke arah penjahat itu. Melihat pertolongan sontak itu membuat wanita itu sedikit lega. Tolong aku mohon padamu bawa aku pergi dari sini, ucap wanita itu dengan penuh harap. Aku bisa menolongmu, tapi apakah kamu yakin saatnya? Benar, aku mohon padamu bawa aku pergi dari sini. Aku membantu karena aku punya hutang budi sebelum terjadi kiamat. Bocah busuk, dari mana kau beraninya
kalian ikut campur urusan geng kapak kami? Sudah bosan hidup ya, ucap penjahat itu meremehkan sang MC. Lalu sang MC langsung bersiap menghadapi dua penjahat itu dengan dua pedang di tangannya serta aura biru yang mengaliri tubuh serta pedangnya. Orang seperti kalian hidup, kalian hanya menyanyiakan udara, ucap sang MC. Lalu tangan MC kita tiba-tiba bercahaya, yang mana itu membuat penjahat itu ketar-ketir. Tanda kebangkitan. Dia sudah bangkit. Penjahat itu mencoba berbicara kepada MC kita untuk tidak menyerang mereka. Setelah melihat cahaya di tangan sang MC, penjahat itu menjadi sedikit ketakutan. Tetapi sudah terlambat. Dengan cepat MC kita maju dan klas, serangannya mengenai kedua leher penjahat itu. Dengan jurus pisau udara, dengan satu tebasan dua-duanya langsung tewas di tempat. Sudah mati, hebat sekali, ucap wanita itu terkagum. Kamu tidak mengenal aku, ucap sang MC kita. Kamu? Tanya wanita itu yang berusaha mengingat. Sebelum akhir zaman, minimarket Li Wanjia dan juga kartumu. Setelah berpikir beberapa menit, akhirnya wanita itu mulai mengingat MC kita. Kamu, bagaimana mungkin kamu tidak berubah sama sekali? Tanya wanita itu yang keheranan. Hal ini kita bicarakan saja nanti. Kamu jangan khawatir, karena aku sudah berjanji padamu, aku pasti akan membantumu pergi dari sini. Ayo kita pergi. Lalu wanita itu tiba-tiba meminta menyelamatkan pacarnya terlebih dahulu. Tetapi MC kita hanya menerima satu permohonan saja. Dan MC kita yakin bahwa wanita itu telah dijual oleh pacarnya ke geng kapak. Tetapi wanita itu terus menolak, tak percaya dengan perkataan sang MC. Lalu tiba-tiba komplotan geng kapak muncul bersama pacar wanita itu yang bernama Zozi. Wantiang, kamu di sini? Baguslah, kamu di sini. Lalu laki-laki itu langsung menyerahkan wanita itu untuk dijual, untuk melunasi semua hutangnya dan banyak sisa uang untuk membeli makanan. Jadi wanita itu namanya Wanting ya. Saya panggil saja namanya Tian ya supaya lebih mudah. Mendengar dirinya yang mau dijual, sontak itu membuat Tian terdiam beberapa detik. Sempat tak percaya dengan apa yang terjadi. Jozi, kamu tidak bercanda kan? Lalu salah satu geng kapak menjelaskan, pacarmu tidak bercanda. Kamu telah dijual dengan satu kantong roti. Sontak pernyataan itu membuat Tian sangat sedih, hingga dirinya menangis mendengar kenyataannya. Lalu Tian menanyakan rasa cintanya kepada Zozi. Joji pun menjawab dengan santainya. Sembari menjulurkan lidahnya, ia mengaku bahwa ia menolong Tian dulu karena hanya untuk bisa menjualnya. Seperti babi yang dipelihara lalu dibunuh. Dan Joji sudah melakukannya beberapa kali. Berarti Tian bukan korban satu-satunya yang telah Joji tipu. Lalu salah seorang dari geng kapak menyuruh Tian untuk menghampirinya. Tapi MC kita langsung memotong perkataannya. Cukuplah, sampai di sini saja. Aku tidak peduli apa hubungan kalian sebelumnya. Aku sudah berjanji kepada wanita ini, aku pasti akan membawanya dengan selamat dari sini hari ini, ucap MC dengan tegas. Lalu salah seorang geng kapak berteriak kepada sang MC, bocah busuk, cari mati kamu. Kakakku adalah ketua geng kapak. Tiba-tiba, celas. Tiba-tiba leher pria itu tertembus pisau yang mengakibatkan pria itu terjatuh terkapar. Ternyata serangan itu dibuat oleh sang MC kita. Yang cari mati itu kamu, ucap sang MC dengan datar. Lalu MC kita mengaktifkan kekuatan yang berada di tangannya, yang kata orang itu kekuatan kebangkitan. Jika kalian tidak pergi sekarang, kalian akan mati, ucap sang MC mengancam.
Seperti biasa, melihat kekuatan di tangan MC kita, anggota geng kapak langsung terlihat sangat kaget. Dia adalah yang bangkit. Takut apa? Kakak juga adalah yang bangkit. Semuanya bertahan. Di sini mungkin yang dimaksud dengan kekuatan yang bangkit adalah seorang yang memiliki kekuatan spesial, guys ya. Cobalah, kamu mau menakuti siapa? Jangan kira hanya kamu yang melihat kekuatan yang bangkit, ucap pria botak itu sembari menggetakkan giginya. Dan serak, tiba-tiba pria itu mengeluarkan aura berwarna kuning menyelimuti badannya, sehingga bajunya langsung hancur karenanya. Kita panggil pria botak ini dengan sebutan Kon saja ya guys ya, supaya lebih mudah. Apakah dia juga yang bangkit? Ucap Tian kaget. Ini adalah wilayahku, serahkan wanita di belakangmu, aku akan membuat kamu mati dengan nyaman, ucap Kon sembari senyum jahat dan memasang kuda-kuda siap untuk bertempur. Lalu Tian memegang bahu sang MC untuk menyerahkan dirinya saja, karena Tian tak mau menyusahkannya lagi. Wanita, hari ini aku ingin kamu mengingat satu hal. Aku, yaitu Liu Xiaomo, adalah satu-satunya orang yang menepati janji di dunia rendahan seperti ini, ucap sang MC. Akhirnya setelah 5 chapter, akhirnya kita mengetahui nama dari MC kita ya guys ya. Jadi namanya adalah Liu Xiaomo. Kita akan panggil Liu saja ya guys ya, biar lebih mudah. Lalu Liu memasang kuda-kuda dengan memegang satu pisau di tangan kanannya, siap menyerang ke arah Kon. Melihat Liu yang sudah bersiap ingin menyerang Kon juga bersiap dengan mengeluarkan energi di sekitar badannya. Bocah, kau cari mati, ucapnya. Lalu Kon menyombongkan dirinya yang berkata bahwa dirinya adalah yang bangkit tingkat tinggi, di mana pisau yang dibawa Liu tidak akan mempan, ucap Kon dengan pedenya. Tetapi Liu menghiraukannya dengan kecepatan tinggi, menyerang ke arah Kon dan mengayunkan pisau ke arah Kon. Kon pun ingin menahannya dengan tangan yang sudah diselimuti aura kuning, tetapi tetap strak. Pedang itu menembus perut Kon. Sontak itu membuat Kon sangat tidak percaya dengan apa yang terjadi. Kon pun langsung terjatuh tersungkur tak berdaya. Tian senang dengan kemenangan Liu dan berbanding terbalik dengan Zozi yang tidak percaya dengan apa yang terjadi. Geng kapak hitam yang tersisa juga tak percaya dengan apa yang terjadi. Kakak mereka yang memiliki kekuatan kulit batu tahap 1 bisa dikalahkan dengan mudah dengan satu serangan oleh Liu. Lalu Liu dengan memegang pisau bekas menusuk Kon lalu melirik anggota kapak hitam yang tersisa. Selanjutnya, pilihan kalian, ucap Liu. Mendengar perkataan Liu, anggota geng kapak yang tersisa pun terlihat panik sembari memohon untuk tidak membunuhnya. Mereka rela untuk apa saja asalkan jangan dibunuh. Lalu Zozi mengajak mereka untuk lari. Tetapi Liu tidak akan membiarkannya begitu saja dengan pisaunya dan aura biru yang menyelimuti seluruh badannya. Dengan kecepatan tinggi, klas, geng kapak hitam dengan satu serangan tumbang seketika, menyisakan Joji pacar Tian yang sangat ketakutan. Lalu Joji minta maaf untuk semua kesalahannya. Lalu Liu bertanya kepada Tian bagaimana Tian akan mengurus Joji selanjutnya. Tian pun hanya diam tak berkata apapun. Sedangkan Joji minta maaf terus-menerus sampai sujud di hadapan Tian dan Liu, dan cerita pun bersambung. Terima kasih yang sudah menonton video ini hingga habis. Bertemu lagi di video berikutnya. See you.